Mbak Rianti, tangan Gilang. Tangan Gilang bergerak, Mbak. Misi semuanya. Misi, Rianti, Mira. Gilang, sayang. Gilang. Gilang. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masalah pembinaan harta belum bisa kita tindak lanjuti, Pak, sampai kita dapat tanda tangan dan sidik jari Pak Raffi untuk legalitas berkas. Gimana caranya dapetin tanda tangan Raffi? Mana Jarwo sekarang udah nggak bisa diandelin lagi. Cuma gara-gara si Indah sakit. Saya tahu Bapak sibuk dengan masalah Gilang. Saya turut prihatin ya, Pak. Kalau Bapak mau, biar saya yang urus masalah dengan Pak Raffi. Saya rasa nggak usah lah, Bu Ros. Nanti biar saya urus sendiri sama Pak Raffi. Kebetulan setelah ini saya ada meeting sama dia. Saya janji aja sama Bu Ros. Dalam 3 hari ke depan, saya pastikan saya bisa dapatkan tanda tangan dan sidik jarinya Pak Raffi. Baik, Pak. Saya pamit dulu ya. Ya, makasih ya Bu Ros. Aku harus cari cara lain. Nggak bisa ngandelin Jarwo terus. Oh, kalau begitu Mira mau bareng aja ke rumah sakit. Ya kan? Saya berangkat sama saya. Mas Raffi? Aku tahu Mas Raffi ini dekat sama Mira. Tapi biar bagaimanapun juga, di luar ini disengaja atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus laporkan hal ini kepada polisi. Suka nggak suka? Jangan ngaco kamu ya. Saya tetap yakin Mira nggak bersalah. Saya akan buktikan itu. Lihat aja. Kenapa aku nggak manfaatin Mira? Rianti, kamu sudah makan belum? Saya yakin belum kan? Ya, kamu harus jaga kesehatan kamu. Ayo, aku kebetulan mau makan ke kantin. Mama tinggal sebentar ya sayang. Ya, kantinnya lurus saja. Assalamualaikum Gilang. Hari ini Tante Mira balik lagi ke sini ya sayang buat temenin kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Siratim. Aduh, pasti ini Mira lagi. Jangan sampai Rianti tahu. Mas, siapa yang ngaji di dalam ya? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
Gilang? Oh, biasa itu kedengaran dari ruangan sebelahnya, Gilang. Keluarganya suka ngaji-ngaji. Kita lihat hasil labnya. Ayo, Enggak, Rianti. enggak. Yuk, sekalian. Aku kenal betul suara ini. Oh, Rianti. Oh, Rianti. Mbak, keluar kamu dari ruangan anak saya. Mbak Rianti, tangan Gilang. Tangan Gilang bergerak, Mbak. Misi semuanya. Misi, Rianti, Mira. Gilang sayang. Gilang. Gilang? Gilang? Mira, kamu lanjut lagi ngaji kamu. Saya yakin dia bisa dengar. Iya, Mas. Gilang. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Gilang. Gilang sayang. Gilang. Gilang? Gilang. Gilang. Maaf, Ma. Tante Mira. Gilang. Papi ada di sini sayang. Periksa. Mama kangen banget sama kamu. Semoga dengan sadarnya Gilang, Mbak Rianti udah gak sedih lagi. Walaupun Mbak belum percaya sama aku, setidaknya aku bahagia melihat Mbak gak menderita lagi. Mira. Tunggu. Mas, saya minta maaf lagi-lagi saya masuk ruangan ICU tanpa seizin Mas. Saya nggak bermaksud membuat keributan sama Mbak Rianti, Mas. Sebenarnya saya ingin berterima kasih sama kamu. Saya yakin entah gimana caranya. Tapi ayat-ayat yang kamu baca tadi sepertinya merangsangkan saraf-sarafnya Gilang sampai dia bisa tersadar. Alhamdulillah kalau apa yang Mas bilang itu benar. Saya sayang Mas sama Gilang. Saya juga nggak mau kehilangan Gilang. Dan saya juga ingin minta maaf kalau kemarin saya salah dan kasar bahasa. Saya maklum kok, Mas. Semua tuduhan Mas Yuda memang mengarah langsung ke saya. Dan saya pun ada di lokasi saat kecelakaan itu terjadi. Jadi wajar aja kalau Mas juga memang curiga sama saya. Kalau Gilang kecelakaan gara-gara kamu. Aku ini ibu dari anak-anak kamu, Mas. Apa tuduhan Yuda ada kaitan sama hubungan mereka berdua? Dan kalau yang aku dengar ini benar, berarti Yuda sudah menipu Rianti dan mengkhianati Mira. Kalau gitu saya pamit ya, Mas. Saya mau kembali kerja lagi. Sayang, kalau kamu udah lebih kuat nanti, Mama ajak kamu jalan-jalan ya. Kita bisa kemana aja yang kamu mau.
Terus kalau kamu mau apapun juga, kamu bilang aja sama mama ya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Mama yang terima kasih sama kamu. Gilang udah berjuang untuk sembuh dan gak ninggalin mama sendirian. Alhamdulillah, Bu. Yang dialami Gilang saat ini benar-benar keajaiban. Biasanya pasien dengan kasus yang sama justru koma berbulan-bulan. Kamu anak yang hebat, Gilang. Mari, Bu. Iya. Apa benar ini gara-gara Mira? Kalau iya, aku udah berhutang budi sama dia. Aku nggak boleh terpengaruh gini. Mira harus buktiin kalau dia bener-bener nggak bersalah. Sayang Papi. Gilang, Papi barusan lihat hasil lab kamu. Dan semua hasil kamu menunjukkan peningkatan. Nah, Rianti, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Yaudah. Dan kalau kamu menunjukkan peningkatan seperti ini, secepat ini, Gilang kamu bisa pulang jauh sebelum perkiraan. It's good. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sayang. Pi, Tante Mira di mana ya, Pi? Tadi itu, Pi. Pas Gilang lagi tidur, Gilang kayak denger suara Tante Mira, Pi, pas lagi ngaji. Suaranya bagus banget, Pi. Terus pas Gilang bangun, Gilang ngeliat Mama, Tante Mira, sama Papi. Sekarang Tante Mira di mana ya, Pi? Tante Mira di luar. Iya, nanti Mama panggilin. Tapi sekarang kamu istirahat dulu ya, sayang. Iya, Ma. Kenapa perasaan aku ke Mbak Mira jadi makin bersalah gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Gilang udah sadar? Iya, saya ke rumah sakit sekarang. Aduh, bisa gawat nih. Kalau sampai dia ceritain ke semua kalau masalah kecelakaan itu nggak benar. Lo mau ngapain sih? Mau minta duit lo? Iya. Gue butuh duit. Lo tuh. Kalau ngeliat gue, di pikiran lo, gue tuh mau minta duit terus sama lo. Si Indah lagi sakit. Dia pengen banget ketemu sama lo. Gue udah gak tahu lagi bagaimana caranya supaya mereka percaya sama gue. Gue susah lagi nyari alasannya. Mikir dong. Gua kan udah bayar lo, masa gue juga yang mesti mikir? Gue capek, banyak urusan. Ini bukan soal bayaran. Ini soal perasaan yang menyangkut nasib anak-anak lo. Lu gak kasihan sama si Indah? Hah? Dia ngigo, selalu nyebut-nyebut nama lu kayak kemarin. Lu gak mau? Gak kasihan lu? Diem dong lo. Ini masih wilayah kantor. Lu jangan ngomong kenceng-kenceng dong. Habis gue gak tahu mesti bagaimana lagi. Lu gak mau dengerin gue lo. Tahan dong. Gua nggak bisa, Wo. Gua nggak bisa ngebocorin rahasia gue sendiri. Rencana gue semua bisa rusak dong. Rencana lu. Selalu itu yang lu omongin, yang lu pikirin cuma rencana lu. Tapi lu gak pernah mikirin anak-anak lu. Dan mereka itu darah daging lu, anak-anak lu. Biarpun lu menghindar dari mereka, tapi mereka tetap sayang sama lu. Kenapa jadi lu yang ngotot? Bapaknya gua bukan lu. Ya seharusnya lu yang ngotot, karena lu bapaknya. Lu yang lebih peduli. Udah, lu nggak perlu ngajarin gue. Gue lebih tahu mana yang terbaik buat anak-anak gue. Lu urus Indah. Gue transfer berapapun yang lu mau.